Nah, bagaimana efektivitas pembentukan dua kementerian baru ini? Kita akan membahasnya bersama-sama dengan Direktur Eksekutif Fox Pol Center. Ada Pak Pangi Syarwi Caniago. Pak Caniago, kita ingin tahu nih tanggapannya terkait rencana reshuffle kabinet ini. Sebenarnya se-urgent apa untuk dilakukan reshuffle pada saat ini? Urgen atau tidaknya itu tergantung kepada evaluasi atau kinerja. Maka ada pertanyaan yang agak serius, apa basis reshuffle ini? Apakah reshuffle berbasis kepada kinerja atau bukan reshuffle berbasiskan sharing power gitu? Oke, sharing power. Presiden selama ini selalu mengatakan sudah tidak punya beban lagi. Itu artinya Presiden ingin mengatakan bahwa reshuffle menteri itu tidak membuat beliau ragu-ragu gitu. Kalau memang kinerjanya buruk. Nah ini kalau memang itu basisnya adalah untuk perbaikan kinerja. Tapi kadang-kadang kita juga agak sedikit bias, itu reshuffle juga bisa mengarah kepada bagi-bagi kekuasaan gitu. Nah sebetulnya Presiden bisa kalau memang sudah tidak punya beban lagi, tidak perlu khawatir kalau memang ada menteri yang tidak capable, tidak mampu mengimbangi irama kerja keras Presiden, ya harus di reshuffle, mungkin minta ganti yang lebih baik dan minta itu kepada partai. Baik, Pak Caniago, tadi dikatakan kemungkinan ada dua basis ya, kinerja dan sharing power. Mungkinkah ada basis lain seperti sampai 2024 ingin memperkuat legasi yang akan ditinggalkan Presiden Jokowi? Jadi betul-betul akan membentuk kementerian yang nanti akan memperkuat ini yang saya tinggalkan selama masa pemerintahan saya. Begini, memang ini yang menjadi masalah ya, apa basis pijakan ini yang sampai hari ini saya nggak lihat terlalu dalam, karena reshuffle ini kan harus terukur ya, ada indikator KPI yang lebih jelas. Jangan sampai kemudian reshuffle bukan berbasis ya, asumsi, persepsi, atau berdasarkan emosional atau berdasarkan pikiran-pikiran liar, atau hanya masalah dislike or dislike gitu. Ini yang kemudian harus di-clearkan gitu. Ya, untuk menjawab persoalan legasi apa yang mau ditinggalkan di masa depan oleh Presiden, memang harus dievaluasi. Maka kan kemudian kita tahu bahwa mana kementerian yang memang sebetulnya tidak terlalu menjadi urgen gitu. Ada sebenarnya pertanyaan hari ini, legasi apa yang mau ditinggalkan Presiden? Tentu itu sangat tergantung kepada kementeriannya, menterinya mau ngapain dan untuk apa bekerja. Bahkan harus tahu apa yang sebetulnya diinginkan Presiden. Nah, selama dalam rapat kabinet itu, jangan-jangan ada juga yang belum paham apa maunya Presiden. Dari rapat-rapat itu akhirnya membebani Presiden gitu. Kalau dari Pak Caniago sendiri nih, menteri mana yang kemungkinan akan di-reshuffle? Itu yang saya katakan tadi, Mbak Rara, bahwa basisnya pijakannya itu apa gitu. Jadi kalau memang ingin mempertahankan ya, atau ada hasil survei yang misalnya menjelaskan kementerian yang dianggap berkinerja baik ya atau tidak. Kemudian ada juga kan menteri kita ini nggak mau populis ya, tapi kerjanya terukur jelas, tapi nggak bising di media. Tapi mungkin ada juga menteri yang kerjanya yang tadi saya bilang senyap, tapi ada yang ributnya di media, tapi kerjanya nggak nyata gitu. Nah ini yang kemudian hati-hati betul untuk memberhentikan mengangkat menteri baru. Jangan sampai salah gitu, salah orang gitu. Justru yang punya yang kerjanya senyap tapi terukur, yang bagus dan kerjanya nyata, justru terdampak dari reshuffle ini gitu. Nah itu yang penting. Jadi kalau kemudian pertanyaan tadi, kementerian mana yang mau menteri mana yang layak dicopot atau tidak layak dicopot, itu kan harus ada tadi itu, mana yang capaian-capaian kinerja itu, apakah itu adalah basisnya, pijakannya adalah kepuasan approval rating pada kementeriannya atau pada institusi atau personal menterinya gitu. Itu kan harus diukur seberapa besar kepuasan publik terhadap kementerian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
seberapa puas publik dengan kinerja menterinya. Oke. Nah, kinerja itu baik atau tidak baik, itu pun harus ada lembaga survei atau apa yang itu bisa menjadi alasan bagi presiden untuk memberhentikan menteri tersebut gitu. Jadi kalau misalnya resapelnya masih berbasiskan bala kemudi, ya kita tidak bisa terlalu banyak berharap. Ya, berharap banyak. Kalau memang ini sudah presiden tidak punya beban lagi, ini momentum yang amat baik bagi presiden untuk memilih menteri yang betul-betul mampu menyelamatkan presiden dan pemerintahan ke depan. Karena begini, karena dalam sistem presidensial kita, menteri adalah pembantu presiden. Kalau kemudian menteri menjadi beban bagi presiden, itu bukan soal menteri resapel atau tidak resapel, bahwa ini akan berurusan dengan kinerja presiden gitu. Dan depannya itu akan menampar wajah presiden sendiri, dan artinya presiden dianggap tidak berhasil, gagal. Jadi yang disalahkan sebetulnya bukan menterinya, tapi presidennya. Nah, oleh karena itu, ya memang kalau itu udah kebutuhan, seberapa urgen, kalau memang udah penting amat, memang tidak ada kerja-kerja nyata ini, bahkan tidak mampu mengimbangi ritme kerja presiden, maka menurut saya sudah layak untuk dicopot. Nah, soal nama yang di situ harus ada memang ukuran yang jelas di performance indikatornya itu. Jadi kita nggak bisa berdasarkan asumsi gitu. Kalau hanya soal emosional, tadi suka atau tidak suka sama orang, atau hanya menghakimi gaya komunikasi menterinya, atau menterinya tadi tidak pernah populis, ini agak rumit juga gitu untuk siapa. Ya. Pak Caniago, saya punya 2 pertanyaan terkait dengan pembentukan Kementerian Baru Investasi. Apakah ini terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan karena butuh investasi sebesar butuh dana 500T untuk bisa membangun ibu kota baru tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan merger Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Kemenristek Dikti. Apakah di saat ini banyak negara-negara maju yang memprioritaskan inovasi sebagai salah satu basis pembangunannya, sedangkan kalau kemudian di merger, apakah ini tidak kemudian mereduksi semangat berinovasi di Indonesia? Ya, ini yang prinsip pertama itu adalah direct man and direct place itu penting, tetap meletakkan orang pada ahlinya sesuai dengan kapasitas. Yang kedua soal kebutuhan yang terjadi. Jadi memang dalam satu negara, saya komparasi, memang setiap kementerian itu punya nama-nama yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Dan itu setelah dievaluasi gitu. Nah, mungkin di mergernya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Menteri Riset dan Teknologi, itu seolah-olah tidak menjadi penting, bahkan itu seolah-olah itu tidak lagi menjadi kebutuhan dalam negeri. Ini juga menjadi tantangan juga, apakah memang ini akan dianggap tidak terlalu penting atau memang ini digabung saja tadi kan. Kemudian investasi memang kanan pemindahan ibu kota itu jangan sampai ya kita terjebak kepada hutang gitu, karena itu kan harga diri bangsa juga. Dengan demikian tentu negara, ya presiden harus mengakali untuk mencari anggaran-anggaran pos-pos yang kira-kira bisa membangun ibu kota, karena pembangunan ibu kota itu kan high cost juga, costnya besar. Nah, saya tidak tahu apakah memang itu kepada investasi, Kementerian Investasi itu betul-betul untuk pencarian pendanaan ya untuk pemindahan ibu kota, atau memang karena evaluasi dari presiden selama ini bahwa memang investasi kita bermasalah gitu, dan tidak maksimal ekspornya, tidak berbanding lurus dengan impor yang terlalu banyak gitu. Itu tidak ada yang tidak ada yang paten ya, legis. Setiap negara punya nama-nama kementerian, dan mau atik kementerian itu bukan hanya ini saja. Sebetulnya setiap presiden itu punya model. Ada kementerian yang dilebur, ada kementerian yang dihilangkan, ada kementerian baru. Ini kan persoalan klasik ya, yang menimpa setiap presiden terpilih, bukan hari ini aja gitu. Jadi kalau kemudian kita nggak kaget sih adanya persoalan seperti di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan dengan Teknologi hari ini, kemudian akan ada kementerian baru yang namanya Kementerian Investasi, dan sebetulnya ini juga sudah menjadi wacana lama saya lihat dari presiden. Terima kasih Pak Caniago.